Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mengikuti ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai 12 Jemaat GPB Pelita Jakarta Timur. Namun sebelum mulai ibadah, kita masuk dalam saat teduh. Dipersilakan. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan kembali memuji dan memuliakan namanya melalui ibadah keluarga Rabu 10 Maret 2021. Perbuatan Tuhan sungguh ajaib bagi kita. Kasih-Nya nyata dan pertolongannya selalu ada. Mari masuk dalam persekutuan bersama Allah dan nyatakan syukur kita atas kebaikan-Nya. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Nona Febriana Langi. Jemaat diundang mari berdiri untuk memuji namanya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta. Patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula tifa dan kendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh datang bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku.
Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Baik umat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Khususnya kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama boleh beribadah, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami mampu mengerti akan setiap hal yang disampaikan, dan kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang dipercayakan untuk memberitakan firman. Kiranya apa yang disampaikan semuanya boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Ezra 2, ayatnya yang ke-64 sampai 70. Mari kita membaca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah membacakannya juga. Ezra 2 ayat 64 sampai 70. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang,
selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu, rekan-rekan yang ikut beribadah pada malam hari ini sedang dalam kondisi yang baik dan sehat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bermain sebentar. Permainannya sederhana, jadi nanti saya akan menyebutkan satu kata, dan kata itu juga nanti akan tampil ya di layar Bapak Ibu. Nanti ketika saya menyebutkan kata tersebut, Bapak Ibu mungkin sebelumnya bisa sediakan pulpen gitu ya, alat tulis, pensil, spidol, atau mungkin kalau punya HP yang lain gitu ya bisa juga dicatat di handphone. Nah, jadi nanti ketika saya menyebutkan satu kata dan kata itu keluar di layar Bapak Ibu gitu, jadi nanti Bapak Ibu tulis apa yang teringat gitu ya ketika kata itu muncul. Contohnya misalkan saya munculin kata Jakarta, apa yang teringat? Tulis banyak-banyaknya, misalkan Monas, Tanah Abang, Tamrin, Bundaran HI, dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan cuma tulis satu hal, tetapi tulis beberapa hal. Jadi permainan ini sebenarnya terinspirasi dari Pendeta Merlis ketika kami sedang persiapan bersama, dan saya coba untuk bawakan juga untuk kita semua. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi nanti ketika ada kata yang muncul, silahkan tulis sebanyak-banyaknya apa yang terpikirkan gitu oleh kita. Kalau sudah, mari kita mulai permainannya. Kata yang pertama, Adam. Ayo silakan ditulis apa yang kita ingat pertama kali tentang Adam. Next, ada Israel. Cepet ya tulisnya ya. Selanjutnya, Musa. Next ada Paulus. Next ada Yesus. Kata selanjutnya Ezra. Yang terakhir ada Kores. Oke, selesai. Jadi tadi kurang lebih ada 7 kata yang muncul ya dan yang ditulis oleh Bapak Ibu.
karena saya tidak bisa bertanya secara langsung dan dijawab langsung gitu ya sama Bapak Ibu Saudara, dari simulasi yang sudah dilakukan gitu ya ketika persiapan dengan Pendeta Merlis, pasti ketika 5 kata awal itu tuh nulisnya cepet gitu, mudah. Tapi ketika masuk di dua terakhir, yaitu Ezra dan Kores, sepertinya mulai terhambat. Karena emang kita kebingungan, Ezra ini apa ya yang kita kenal ya tentang Ezra ya. Apalagi Kores gitu, apa sih yang kita tahu tentang Ezra dan Kores gitu. Tapi ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengkagetkan gitu ya. Ini memang wajar terjadi karena memang perbincangan mengenai Ezra dan Kores ini sangat jarang dibawakan di dalam khotbah-khotbah gereja. Mungkin adik-adik sekolah minggu juga pernah gitu ya menerima pemberitaan firman yang membahas mengenai tokoh ini Ezra dan Kores gitu. Tetapi paling ya sekali 2 kali gitu. Jadi tidak heran gitu ya kalau kita juga kebingungan siapa sih ini Ezra dan siapa sih Kores gitu. Lalu apa sih relasi kedua orang ini antara Ezra dengan Kores? Nah Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini bersama-sama kita akan kembali menyegarkan ingatan kita, mengingat kembali mengenai Ezra dan juga relasinya dengan Raja Kores. Nama kitab Ezra disesuaikan dengan nama tokohnya atau nama penulisnya, yaitu Ezra sendiri. Jadi Bapak Ibu, sekitar abad 15 Masehi, sebenarnya barulah kitab Ezra ini dijadikan kitab tersendiri. Karena sebelumnya kitab Ezra ini digabungkan dengan kitab Nehemia. Karena kalau kita lihat Ezra dengan Nehemia ini juga berdekatan kan. Nah sekitar abad 15 Masehi barulah Ezra dan Nehemia ini kemudian dipisahkan. Karena ternyata dilihat bahwa keduanya mempunyai gaya sastra yang berbeda atau cara penulisan atau cara penyampaian yang berbeda. Kenapa Ezra dan Nehemia ini kemudian digabung gitu ya? Karena memang khususnya di dalam kitab Nehemia ada pengulangan mengenai cerita yang ada di dalam kitab Ezra. Misalnya di dalam kitab Nehemia pasal 8 dan berlanjut sampai pasal 10. Itu adalah pengulangan cerita dari kitab Ezra. Kitab Ezra dan Nehemia menceritakan mengenai peristiwa dari 2 kurun waktu yang berbeda. Namun yang sama yaitu menjelaskan mengenai proses pemulihan bangsa Israel di tanah perjanjian setelah pembuangan yang mereka alami. Dalam kitab Ezra, peristiwa yang ingin disampaikan yaitu kembalinya bangsa Israel dari pembuangan dan usaha mereka untuk membangun kembali rumah Allah. Setelah menjadi tawan Raja Nebukadnezar di Babel, tentu kita tahu bahwa bangsa Israel mengalami pembuangan itu, pencetusnya nih si Raja Nebukadnezar dibuang ke Babel. Setelah mereka menjadi tawanan yang cukup lama, akhirnya tibalah bagi mereka untuk keluar dan kembali ke tanah yang Allah janjikan bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 3 gelombang orang Israel yang kembali dari Yerusalem. Rombongan yang pertama ini di bawah pimpinan Zerubabel. Itu ada di pasal yang pertama. Kemudian rombongan yang kedua itu di bawah kepemimpinan Ezra. Itulah yang kita baca pada malam hari ini. Dan rombongan ketiga yaitu yang ada di bawah kepemimpinan Nehemia. Dan yang saat ini kita baca tadi sudah saya sampaikan bahwa yaitu keluarnya bangsa Israel di bawah kepemimpinan Ezra. Keluarnya bangsa Israel dari pembuangan tentu tidak terlepas dari peranan penting seorang tokoh, yaitu tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu Raja Kores. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi Raja Kores ini bukan orang Yahudi gitu ya, tetapi dia memiliki peranan penting. Ternyata dialah yang mengambil sebuah keputusan bagi bangsa Israel untuk diizinkan keluar dari tanah pembuangan. Padahal seperti yang kita ketahui, Ezra ini memiliki sebuah ide gitu ya, atau pemahaman bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang
jalannya lurus, yang pemikirannya baik adalah orang-orang yang Yahudi aja. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Kita bisa lihat di dalam Ezra pasalnya yang ke-10, di sana disampaikan di dalam judul perikopnya gitu ya. Itu judul perikop yang menggambarkan mengenai pemikiran dari Ezra. Ezra berpikiran bahwa semua orang yang menikah dengan non-Yahudi harus menceraikan pasangannya. Kenapa? Karena bisa jadi mereka yang Yahudi ini akan kebawa sama hal-hal buruk yang dimiliki dari orang-orang non-Yahudi. Karena menurut Ezra, seperti yang tadi saya katakan, bahwa yang baik, yang benar itu adalah orang-orang Yahudi gitu. Jadi mereka harus menjaga pergaulan mereka, jangan sampai mereka bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Makanya diminta untuk diceraikan pasangan-pasangan yang menikah dengan non-Yahudi. Tapi nyatanya di dalam kehidupan bangsa Israel, orang non-Yahudi inilah yang membawa mereka yang menjadi perantara Tuhan untuk keluar dari tanah pembuangan. Dan setelah mereka keluar dari Babel, fokus mereka itu adalah membangun kembali rumah Allah. Itulah yang menjadi poin khusus dari bangsa Israel. Karena ketika mereka dibawa ke tanah pembuangan, rumah Allah atau bait Allah yang sebelumnya mereka punya itu juga dihancurkan oleh Nebukadnezar. Semua yang ada di dalam bait Allah itu, rumah Allah itu diambil dan dihancurkan. Setelah mereka keluar, mereka kembali mendapat mandat untuk memperbaiki rumah Allah tersebut. Dalam bacaan kita, salah satu tindakan pertama yang dilakukan yaitu mereka memberikan apa yang mereka miliki. Tentu kita bertanya-tanya gimana bisa mereka di tanah pembuangan kok bisa punya harta benda seperti yang tadi kita baca. Ada banyak sekali ternaknya, emasnya, dan lain sebagainya. Dari manakah itu? Itu ada di pasal 1, itu semua pemberian dari Raja Kores. Jadi apa yang diambil sama Raja Kores dikembalikan sama mereka, dan itu yang menjadi modal mereka untuk melakukan perjalanan kembali ke tanah perjanjian. Nah, semua yang mereka miliki, semua yang mereka dapat, kemudian mereka kembalikan dengan tujuan untuk pembangunan rumah Allah. Itulah tindakan pertama yang mereka lakukan. Mereka memberikan apa yang diberikan kepada mereka untuk Allah sendiri, bukan untuk hal-hal yang lain, bukan karena perintah, bukan karena mandat, melainkan sebuah tindakan ungkapan syukur karena Allah telah membebaskan mereka dari tanah pembuangan. Kalau kita meneliti daftar orang-orang yang ditulis di dalam Alkitab, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa kebanyakan ya mereka itu dari berbagai suku, tempat, dari berbagai macam latar belakang, punya pengalaman yang berbeda-beda dan tentu status sosial yang berbeda. Karena tadi di sini dikatakan ada yang penyanyi, ada yang imam, kemudian ada yang sebagai budak di bait Allah gitu ya. Nah, ini menggambarkan keragaman yang ada gitu ya di dalam rombongannya Ezra ini, bahwa semua orang itu dari latar belakang yang beda-beda. Tetapi mereka punya satu hal yang sama, yaitu mereka memiliki panggilan untuk kembali membangun rumah Allah yang hancur. Itulah yang menjadi misi mereka bersama, bahwa dari latar belakang yang berbeda-beda, mereka punya satu misi yang sama, yaitu membangun kembali rumah Allah yang hancur. Dan itulah panggilan mereka sebagai bangsa Israel. Dan panggilan itu pun yang menjadi panggilan kita saat ini. Jadi itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga bagi kita saat ini. Bahwa kita bersama-sama juga dipanggil untuk membangun kembali rumah Allah. Mungkin bukan rumah Allah yang bentuknya sudah hancur secara fisik gitu ya. Dan bukan bentuk rumah Allah yang belum berbentuk apa-apa gitu, bukan membangun dari nol gitu ya. Rumah Allah yang saat ini kita kenal dengan gereja gitu ya, semenjak masa pembuangan itu menjadi sebuah panggilan yang penting bagi orang Kristen. Semenjak masa pembuangan, panggilan untuk membangun rumah Allah itu adalah hal utama atau hal yang diperlukan. Membangun rumah Allah secara fisik itu juga diperlukan karena itu juga mendorong kenyamanan kita di dalam beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang bilang nih nggak usah lah bantu-bantu, kan gerejanya udah bagus, gerejanya udah keren, gerejanya udah oke gitu ya.
nggak usahlah kita bantu-bantu lagi. Atau mungkin kebalikannya, nggak usahlah buat gereja yang bagus-bagus, apa adanya aja gitu. Yang penting kan bisa beribadah, nggak usahlah digimana-gimanain. Nah, kedua hal itu adalah sebuah bentuk respon yang salah gitu. Nah, jadi pembangunan fisik gereja atau rumah Allah itu menjadi sesuatu yang penting, tetapi bukan itulah panggilan misi gereja yang sesungguhnya. Tentu kita tahu panggilan gereja, eklesia, yaitu kita dipanggil keluar. Bapak Ibu juga, saudara mungkin tahu yang punya anak-anak kecil, lagu bahwa gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, tetapi gereja itu adalah orangnya gitu. Nah, kita yang dipanggil keluar itulah eklesia, bahwa kita dipanggil keluar untuk berbuat sesuatu, memberi diri kita untuk melayani Tuhan melalui gerejanya. Mungkin ada beberapa yang bertanya atau memberikan pernyataan, tapi saya nggak tahu mau melayani seperti apa di gereja. Saya rasa nggak ada bentuk pelayanan yang cocok deh buat saya di gereja. Mau nyanyi suara saya fals, mau main musik saya cuma tahu nada-nada dasar, atau punya keterampilan lain mengajar anak-anak saya nggak bisa gitu ya. Tidak usah kita berpikir yang sejauh itu gitu ya Bapak Ibu. Tapi sederhananya yang saya mau tanyakan, sudahkah kita melibatkan diri untuk hadir dalam setiap pelayanan yang dilakukan di gereja? Karena kan kadang-kadang kesannya memberi diri untuk pelayanan gitu ya, selalu harus mengeluarkan energi gitu ya. Kita harus menggerakkan tangan dan kaki kita untuk melakukan sesuatu semua yang ada. Padahal memberi diri yaitu dengan datang ke dalam ibadah-ibadah atau pelayanan-pelayanan yang ada itu juga sebenarnya salah satu panggilan gereja. Salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai respons kita gitu ya, sebagai umat Tuhan. Jadi sebaiknya mulai saat ini jangan lagi kita membatasi diri kita untuk karena tidak ada tempat yang cocok buat kita melayani, kemudian kita menjadi tidak berdaya gitu ya, kita jadi tidak punya semangat untuk pelayanan di gereja. Saya rasa setiap orang di gereja itu sangat ditunggu gitu ya. Gereja adalah rumah terbuka bagi semua orang, dan siapapun dari latar belakang apapun itu boleh hadir di dalam gereja dan mengambil bagian di dalam pelayanan apapun gitu. Salah satunya yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah mengambil bagian di dalam setiap peribadahan yang diadakan oleh gereja. Lalu kemudian yang saya juga mau ajak buat Bapak Ibu dan juga saya malam hari ini adalah bahwa kita harus mengubah konsep atau cara berpikir kita tentang memberi. Memberi bukan supaya menerima lebih banyak, melainkan memberi karena sudah menerima banyak. Ini nih yang masih perlu sama-sama kita ubah ya, cara berpikir kita. Karena kadang-kadang kita mikir, kasih banyak nih ya, supaya berkat balik lagi sama saya lebih banyak. Padahal orang Kristen yang sesungguhnya memberi itu bukan karena supaya nerima banyak, tetapi karena dia sudah menerima yang lebih banyak. Sampai-sampai pemberian itu tidak bisa dihitung lagi jumlahnya. Jadi mulai saat ini mari kita sama-sama mengubah cara berpikir kita bahwa memberi bukan karena supaya menerima banyak, tetapi kita memberi karena kita sudah menerima banyak. Karena gimana kalau seandainya ya ketika kita memberi tetapi berkat itu tidak balik sama kita dalam kurun waktu yang cepat. Apakah kita masih akan tetap memberi? Atau ketika kita memberi ternyata berkat itu hadirnya 10-20 tahun kemudian, apakah selama 10 tahun itu kita masih akan bersuka cita? Apakah dalam proses 10 tahun itu kita juga masih akan tetap bersyukur? Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengubah cara berpikir kita. Karena yang saya sampaikan, Tuhan sudah memberi begitu banyak kepada kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama memberi juga yang terbaik buat Tuhan. Bukan karena atau tidak dengan tujuan supaya kita menerima berkat, tetapi karena kita bersyukur Tuhan sudah memberikan yang paling banyak buat kita sesuai dengan yang kita butuhkan.
Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kita bersama di dalam melewati peziarahan hidup kita, di dalam memaknai hari-hari kita, di dalam memberi dan juga menerima. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluarga aku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Umat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami dan doksologi. Mari kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat yang masih boleh kami nikmati, apapun bentuknya yang masih memampukan kami untuk tetap ada sampai saat ini. Kami pun bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah pada malam hari ini, sehingga kami boleh menjalani ibadah kami dengan baik. Dan untuk firman yang boleh disampaikan ya Tuhan, kiranya itu boleh menguatkan iman percaya kami, menjadi pedoman kami di dalam menjalani hari-hari kami yang Tuhan berikan. Di dalam ibadah ini Tuhan, kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini masih dalam proses untuk menyelesaikan masalah pandemi. Kami mau berdoa bagi para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kebijaksanaan
sehingga setiap keputusan yang diambil memang untuk kepentingan orang banyak dan bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Untuk proses vaksinasi yang saat ini masih berlangsung, kiranya Tuhan juga memberkati sehingga proses ini boleh berjalan dengan baik dan vaksinasi ini juga boleh memberikan dampak yang baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang masih juga bergumul di tengah-tengah pandemi, para tenaga kesehatan, para pasien, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan kiranya hadir bersama-sama dengan mereka di dalam kesendirian mereka. Tuhan hadir bersama mereka di dalam proses pemulihan yang mereka jalani. Berkati makanan, minuman, dan juga obat-obatan yang dikonsumsi, kiranya itu semua boleh mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana alam di daerah manapun, kiranya Tuhan juga hadir bersama dengan mereka, memberikan mereka penghiburan, sukacita di tengah kedukaan mereka karena kehilangan harta benda atau mungkin orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan juga memakai orang-orang di sekitar mereka untuk boleh menjadi berkat, dan terlebih lagi Tuhan pakai kami sehingga kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi mereka yang memerlukan bantuan kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa bagi gereja Tuhan di muka bumi ini, terlebih khusus untuk gereja kami GPIB Pelita. Kami berdoa Tuhan untuk para pendeta, PHMJ, majelis jemaat, pengurus Pelkat, kakak layan, komisi-komisi, semua yang terlibat dan masih terus menjalankan proses pelayanan sampai saat ini. Kiranya Tuhan memberkati para pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga masih terus boleh menjalani pelayanan dengan baik. Kiranya Tuhan panggilan kami sebagai gereja Tuhan boleh kami lakukan dengan baik, kami boleh memenuhi panggilan kami boleh melayani umat Tuhan dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Pakailah kami Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan pakailah kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi warga jemaat GPIB Pelita yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan mereka, Tuhan memberkati mereka melalui obat-obatan, makanan dan minuman. Tuhan juga memberkati keluarga yang senantiasa menemani. Kiranya Tuhan berikan kesehatan kepada mereka sehingga pemulihan itu boleh terjadi sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Bagi mereka Tuhan yang berulang tahun di minggu-minggu ini, baik ulang tahun perkawinan maupun pertambahan usia, kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap sukacita yang mereka alami. Kiranya mereka boleh selalu senantiasa bersyukur, mengingat Tuhan di dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Juga bagi kami ya Tuhan yang terlibat di dalam ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati kami secara pribadi, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati pekerjaan yang kami lakukan, sehingga itu semua boleh mendatangkan keberhasilan. Dan kiranya ya Tuhan melalui hidup kami, nama Tuhan boleh selalu dan semakin dimuliakan. Inilah ucapan syukur dan doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan terbaik yang bisa kita berikan, dengan selalu mengingat bahwa Ia lebih dahulu memberkati kita, dan oleh karenanya
kita perlu menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8 mengatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan." Sambil memberi persembahan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajar kekal selamanya. Terpuji namanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut kami sampaikan warta pelita Rabu 10 Maret 2021. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan, jika memungkinkan marilah berdiri. Lakukanlah firman yang kamu dengar, perbaharuilah iman dan kualitas hidup kita agar senantiasa mencerminkan kasih Tuhan. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427 baitnya yang pertama dan kedua. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya selalu ada bunga di jalan yang engkau tempuh, dan kiranya mentari menerangi hari-harimu. Kiranya kicauan burung menemani langkahmu, kiranya pelangi di langit yang biru mengiringi perjalananmu, dan semoga kebahagiaan memenuhi relung hatimu dalam suka dan duka mengikut Sang Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga hari ini sudah selesai. Kami atas nama majelis bertugas, pelayan firman, pemandu kidung dan organis, serta rekan-rekan dari tim multimedia, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah mengikuti ibadah keluarga hari ini Rabu 10 Maret 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.